Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Berkat taufiknya kita dapat sambung lagi pelajaran tafsir kita pada hari ini dengan ayat 106 hingga ayat 111 dari surat Ali Imran di bawah tajuk Perbezaan nasib mukmin dan kafir di akhirat nanti. Antara orang beriman dengan orang kafir, kalau ada pun perbezaan di dunia ini, itu bukan perbezaan hakiki. Banyak orang kafir hidup senang. Banyak orang kafir yang sehat. Tapi sebaliknya, ada kemungkinan orang-orang yang beriman itu sakit, hidup miskin. Tapi itu semua bukan jadi ukuran yang hakiki. Ukuran hakiki di akhirat nanti antara mukmin dan kafir dijelaskan oleh ayat-ayat 106 hingga 111 dari surat Ali Imran. Baik. Kita terus saja kepada tafsiran ayat. Sesudah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat-ayat sebelumnya hendaknya ada dari kalangan umat Islam segolongan orang yang senantiasa berusaha mengajak umat kepada kebaikan. Allah dah sebut dah. Walatakum minkum ummatun. Hendaklah ada di kalangan kamu orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan. Menyuruh mereka buat ma'ruf dan menghalang mereka daripada mungkar. Allah dah sebut pada ayat terdahulu. Yaitu dengan menyuruh mereka agar berbuat ma'ruf, mencegah mereka dari mungkar. Maka pada ayat hari ini, maka ayat berikutnya yang akan kita bahas hari ini, Allah menggambarkan pula tentang dua jenis manusia di akhirat nanti. Ada golongan yang wajahnya berseri-seri, putih berseri-seri. Ada pula golongan yang wajahnya hitam dan muram. Tentu kita semua ingin di akhirat nanti wajah kita putih dan berseri-seri, ceria. Dan kita minta agar Allah lindungi daripada di akhirat nanti memiliki
wajah yang hitam legam dan muram pula, masam senantiasa. Macam mana caranya supaya di akhirat nanti wajah kita berseri-seri? Walaupun di dunia kita tak begitu cantik, walaupun di dunia kita bukanlah tergolong orang yang handsome, ganteng, kacak, bukan itu ukuran. Bilal bin Rabah, orang Afrika yang hitam legam dan latar belakangnya budak hamba abdi, itu di antara orang-orang yang akan bercahaya wajahnya berseri-seri putih di akhirat. Sementara Abu Lahab, uncle Rasul lagi, handsome lagi, sehingga mendapat gelaran Abu Lahab, orang yang menyala-nyala berseri-seri wajahnya, nanti akan jadi orang yang hitam legam, muram mukanya di akhirat. Apa syarat supaya wajah menjadi putih berseri-seri? Dan mengapa wajah di akhirat menjadi hitam legam dan muram? Akan dibahas al-ayat ini. Semua yang Allah Subhanahu wa taala sebut mesti benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Di sinilah perlunya kita belajar tafsir. Bukan sekedar baca. Orang yang membaca Quran, walaupun bagus tajwidnya, merdu, lagunya tarannum, belum pasti dia akan jadi orang yang baik andai kata dia sendiri tidak faham apa yang dia baca. Kalau dia tidak faham, macam mana dia nak jadikan Quran sebagai pedoman? Yang baik-baiknya dia buat, yang jeleknya, yang buruk-buruknya itu dia akan jauhi. Semuanya bermula daripada kefahaman, bukan sekedar baca. Okey, kita teruskan. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Allah sebut. Lalu Allah explain. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَفَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah kamu beriman? Orang-orang ahli kitab, kamu tahu Muhammad itu Rasul yang sebenar. Kamu tahu Quran itu diturunkan daripada Allah, kitabullah. Rasulmu, kitabmu menyebut perkara itu. Mengapa kamu ingkari Nabi Muhammad? Mengapa kamu tolak ajaran Muhammad? Karena itu rasakanlah oleh kamu azab disebabkan kekafiranmu itu. Tadi terjemahan harfiah pun kita tidak tahu dah. Bahwa orang yang wajahnya hitam legam di akhirat nanti dan muram,
adalah orang yang ada ilmu tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajaran yang dia bawanya, tapi dia tak mau ikut. Walaupun pada asalnya ayat ini diturunkan untuk menegur sikap ahli kitab. Yahudi ada Musa, ada Taurat. Nasrani ada Isa, ada Injil. Maknanya mereka ada maklumat tentang Nabi Muhammad. Mereka tak mau ikut. Tapi ingat, kaedah dalam ilmu tafsir, al-ibrah bi umumil alfaz, la bi khususil asbab. Segala pengajaran ayat Quran adalah seumum lafaznya. Ia bukan khas untuk orang-orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Betul, ayat ini diturunkan sempena teguran Allah pada ahli kitab. Tapi pengajaran ayat bukan untuk ahli kitab saja. Termasuk umat Muhammad yang mengaku Quran itu kalamullah. Mengakui Nabi Muhammad Rasulullah. Tidak ada Rasul sesudah baginda. Dan ajaran Rasul berkuat kuasa hingga kiamat. Rasul pernah bersabda, aku tinggalkan dua pedoman selagi kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya. Kamu tak akan sesat selama-lamanya. Yaitu Quran dan Sunnah. Kita tahu. Tapi bila diajak belajar Quran Sunnah, kita enggan. Bila kita tersalah dalam beriktikad, kita kata, keyakinan seperti itu ada unsur syirik dan khurafat, kita tolak. Walaupun lengkap di bawah ayat Quran dan hadis Nabi. Amalan-amalan yang awak buat selama itu tidak sesuai dengan hadis Nabi. Nabi cakap begini. Orang bawa Quran ditolak, orang bawa hadis sahih ditolak. Maknanya pada muslim dan muslimat tersebut ada sifat ahli kitab. Sifat yang mana Pak Ustaz? Tahu kebenaran tapi tak mau ikut kebenaran. Malah orang yang ingin ajak kepada Quran dan Sunnah dikatakan sesat. Wujud tak dalam masyarakat? Mereka bukan orang kafir. Mereka orang Islam. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, mengapa kamu kafir setelah kamu beriman? Hai ahli kitab, karena itu rasakanlah azab kami disebabkan kekufuranmu itu. Coba dengar, apa makna kata-kata itu? Mengapa kamu kufur setelah kamu beriman? Yang dimaksudkan kufur setelah beriman di dalam ayat di atas, termasuklah orang-orang yang enggan berpegang teguh dengan ajaran Islam dan enggan mengembalikan perkara yang dipertelingkahkan kepada Quran dan Sunnah. Ayat 59 dari surat An-Nisa. Ustaz terjemahkan saja sebab ayat ini selalu betul Ustaz sebut. Hei orang-orang beriman, taatlah Allah, taatlah Rasul dan pemimpin-pemimpin kamu. Bila kamu berbeza pendapat, rujuklah, kembalikanlah, refer perkara yang kamu pertelingkahkan itu kepada Allah dan Rasul. Apa maknanya? Kepada Allah, pada Quran. Kepada Rasul, kepada hadis Nabi. Ayat Quran. Ayat 59 surat An-Nisa. Sebab perbezaan pandangan dalam hal ini termasuk perbezaan atau khilaf yang dilarang. Karena ia menyangkut perkara usul atau akidah. Dan asas agama atau usuluddin. Itu yang tak boleh. Sedangkan khilaf dalam bab furu', bab-bab cabang
atau yang berkaitan dengan ijtihad tidak termasuk khilaf yang tercela. Siapa sentuh wanita, batal wuduknya. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak, sebab mana sentuh itu adalah jima. Itu bukan perbezaan prinsip, bukan. Itu cabang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai Hamidum Majid. Angkat saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Digerakkan sekali ke atas, sekali ke bawah. Bertolak ansurlah dalam hal ini. Sebab itu bukan perkara prinsip. Yang baca kunut subuh, tak baca kunut subuh, hormatilah pandangan orang lain. Sebagaimana awak mengharapkan orang lain juga menghormati pandangan awak. Sebab itu Pak, masalah furu'. Tapi sampai tidak percaya hadis sebagai penafsir Al-Quran, lebih mengutamakan akal semata. Itu prinsip. Sebab bila tak percaya hadis, sama dengan tak percaya Rasulullah. Okey, itu maknanya. Tetapi sebaliknya, keadaan golongan yang patuh terhadap ajaran Allah dan Rasul. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Nasib mereka digambarkan oleh Allah pada ayat berikut. Kalau orang kafir dan orang ingkar tadi terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, sama ada kafir atau Muslim tapi ingkar, tak mau ikut kebenaran dari Quran dan Sunnah, hitam legam muka mereka di sana, walaupun di dunia dulu nampaknya handsome, cantik, tapi Allah menceritakan sebaliknya. Orang yang wajahnya berseri-seri itu pada ayat berikut. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada di dalam rahmat Allah, syurga. Mereka kekal di dalamnya. Allahumma ja'alna minhum. Mengapa wajah mereka putih berseri-seri? Maksudnya adapun golongan kedua, yaitu orang yang beriman dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka akan gembira dan mendapat rahmat daripada Allah. Hal ini tergambar pada wajah mereka yang putih berseri-seri. Mereka akan tinggal kekal di dalam syurga. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan mereka. Kata Imam Al-Marawi, menggambarkan wajah mereka berseri-seri, menggambarkan wajah mereka hitam muram, itu sudah menjadi amalan atau kebiasaan orang-orang Arab. Sebab orang-orang Arab sungguh banyak tamsilan, bidalan. Oleh sebab itu dalam Al-Quran sungguh banyak perumpamaan. Ustaz buat contoh. Allah mengumpamakan orang-orang yang diberi oleh Allah Alkitab, lalu tidak mau mengamalkannya, tak mau memahaminya. Mereka tak ubahnya bagaikan keledai yang memikul buku-buku yang tebal. Betul, keledai bawa buku ke mana-mana, di atasnya sebagai bebanan dari satu tempat ke tempat yang lain,
Betul tak keledai sedikit pun tak faham apa kandungan dalam buku. Macam itulah Allah umpamakan orang-orang Yahudi. Bawa kitab Taurat ke mana-mana tapi tak faham. Lagi-lagi itu walaupun pada asalnya Allah menegur sikap Yahudi. Tapi dia mengandung sindiran sebenarnya. Berapa banyak orang Islam yang membawa Quran ke hilir kemudi, dipegang kuat-kuat, kadang-kadang dijunjung, kadang-kadang dicium. Sedikit pun tak faham apa yang ada dalam Quran. Lebih kurang keledai lah itu. Quran penuh dengan perumpamaan-perumpamaan seperti itu. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa ma Allahu yuridu zulman lil 'alamin. Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar, hai Muhammad. Dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hambanya. Allah jelaskan dengan begitu clear. Tafsiran ayat, demikianlah ketetapan Allah. Dia akan membalasi manusia di akhirat nanti setimpal dengan tingkah laku mereka ketika di dunia. Ini yang dalam ilmu akidah dipanggil dengan al-jaza'u min jinsil amal. Itu kaedah dalam ilmu akidah. Pembalasan setimpal dengan amal seseorang. Berbuat baik di dunia, beramal saleh, menuntut ilmu, beramal berdasarkan ilmu, lalu disebar-sebarkannya, orang sanjung atau orang cela sabar menghadapinya, orang macam itu akan bahagia di akhirat, sebagaimana yang Allah sebut dalam surat Wal Asri. Golongan yang satu lagi, ada orang mengajar tak mau join. Bila tak mau join, maknanya kalaupun beramal dalam kejahilan, besar kemungkinan tidak tepat ibadatnya pada Allah. Tidak pula ada usaha untuk menyampaikan karena ketiadaan ilmu. Ingat ya kata ulama tafsir, wa tawasau bil haqqi di dalam surat Wal Asri, dia terletak pada third step. Langkah yang ketiga yang setiap insan perlu lalui. Apa dia first step, Pak Ustaz? Alladzina amanu. Iman dulu mesti miliki. Iman tak sempurna kecuali ada 3 ilmu. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang Nabi, ilmu tentang selok-belok agama. Ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi, ma'rifatud dinil Islam. Dah ada ilmu, wa'amilus salihati. Dia kena amalkan dulu apa yang dia tahu. Itu sebabnya amanu disusuli dengan wa'amilus salihat. Baru kemudian watawasau bil haq. Awak hendaklah berpesan-pesan dengan kebenaran, iaitu ilmu yang awak miliki dan awak sudah amalkan sampaikan pada orang lain. Nah, bila kebenaran disampaikan, ada orang puji, ada pula orang caci, baru watawasau bis sabri. Allahu Akbar. Cantiknya susunan ayat. Ilmu dulu, amal,
sebar-sebarkan, kemudian sabar. Allahu Akbar. Quran penuh dengan panduan-panduan seperti ini. Beruntunglah orang-orang yang banyak faham Al-Quran lalu mengamalkannya dan menyebarkannya kepada orang lain. Sekali lagi, prinsip dalam agama, balasan daripada Allah nanti di akhirat sesuai dengan amal seseorang. Itu sebabnya yakin sajalah dengan apa yang Allah dan Rasul katakan. Ustaz buat contoh. Ustaz harap jadikan ini sebagai panduan dalam hidup. Apa kata Allah? Bila kamu menyenangkan hati seseorang, niscaya Allah akan senangkan hatimu. Bila kamu bantu kepada seseorang, Allah pasti akan bantu pada kamu. Ada kaitan tak bantu-membantu? Kita bantu orang, Allah bantu kita. Pemahaman tersirat di dalamnya, tak suka bantu, Allah tak akan bantu awak. Kalau awak hanya suka menyakiti hati orang, hati awak juga akan disakiti oleh orang lain. Jadikan itu falsafah hidup. Dengan catatan, bila berbuat baik, jangan terlalu mengharap orang yang kita berbuat baik akan balas. No, jangan. Allah tidak sebut siapa yang menolong seseorang, maka orang itu akan tolong dia. No, Allah tak sebut begitu. Siapa yang suka membantu seseorang, Allah akan bantu dia. Tak semestinya orang yang kita tolong itu bantu kita. Allah akan ketuk hati orang-orang lain yang Allah suka. Tiba-tiba saja ada tawaran. Pak Ustaz, boleh tak saya bantu? Padahal kita tak bantu dia. Siapa yang ketuk hati orang tersebut sehingga tergerak membantu kita? Kerja Allah. Itu makna in tansurullah yansurkum. Kita teruskan. Demikianlah ketetapan Allah, dia akan membalasi manusia di akhirat nanti setimpal dengan tingkah laku mereka ketika di dunia. Allah tidak merasa perlu untuk menzalimi hamba-hambanya sebab dia maha adil. Dia dapat melaksanakan kehendaknya dengan sempurna tanpa bergantung kepada sesiapa pun. Allah boleh buat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut akan kehebatan dan kekayaannya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepadanya lah dikembalikan segala urusan. Ayat ini menggambarkan betapa kayanya Allah. Segala yang di langit, segala yang di bumi, dan apa yang terdapat di antara langit dan bumi, semua milik Allah. Dan kepadanya kita semua akan kembali. Itu sebabnya seseorang apabila mati, kita hanya sebut inna lillah. Kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kepadanya, kepada pemilik, semua kita akan balik. Dia mempunyai otoriti sepenuhnya untuk mengatur segala sesuatu berdasarkan kebijaksanaannya, tanpa perlu mempertanggungjawabkan kepada siapapun. Malahan, kepadanya segala urusan akan dikembalikan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hadirin dan hadirat. Siapa umat yang paling baik? Itu dulu pertanyaan. Allah jawab dalam ayat ini. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Hadirin dan hadirat, mengapa ayat ini turun? Asbabun nuzul. Menurut Ikrimah dan Muqatil, ayat ini diturunkan berkaitan dengan Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, Ubay bin Ka'ab, dan Muaz bin Jabal. Mereka didatangi oleh dua orang Yahudi yang bernama Malik bin Saif dan Wahab bin Yahuza. Dua orang Yahudi datang pada Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan Muaz bin Jabal. Apa kata Yahudi? Agama kami adalah lebih baik dari agama kamu, yaitu daripada agama Islam yang kamu seru kepada kami. Mengapa kami mesti ikut agama kamu, agama Islam? Sedangkan agama kami, kata Yahudi tadi, adalah lebih baik. Kami adalah lebih baik dan lebih afdal dari kamu. Begitu dakwaan Yahudi. Lalu sehubungan dengan peristiwa itulah maka turun ayat ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang paling baik yang pernah dikeluarkan oleh Allah di atas muka bumi. Ini memberi isyarat umat Islamlah umat yang terbaik. Alhamdulillah. Sebut alhamdulillah. Kita dah Muslim. Alhamdulillah. Tapi hadirin dan hadirat, bukanlah menjadi umat Islam yang terbaik sekedar ucap I am a Muslim. Saya seorang Muslim. Ana mu'min. Ana Muslim. Belum cukup. Semua orang boleh cakap. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut 3 syarat untuk jadi Muslim, Muslimat yang baik, mesti ada 3 syarat. Yang pertama sekali, ini poin penting, tolong fokus. Pertama sekali, Muslim tersebut, Muslimat tersebut, mesti suka menyuruh orang buat baik. Yang kedua, mencegah orang daripada buat perkara tak elok, mungkar. Dan yang ketiga, mereka beriman kepada Allah. Kalau ditanya mengapa dalam ayat ini Pak Ustaz iman disebut yang terakhir? Jawabnya, iman seseorang tidak akan sempurna apabila dia tidak suka berdakwah. Konten utama dakwah amar ma'ruf nahi mungkar.
Walau banyak macam mana pun amalnya, tapi untuk sendiri saja. Isteri tidak tutup aurat, diam tak tegur. Anak-anak tidak salat, diam tak mau tegur. Itu bukan mukmin yang baik. Ketiga-tiga syarat itu disebut di sini. Itu sebabnya maksud ayat Allah menjelaskan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik dalam hal ini selama mereka memiliki sifat-sifat tertentu. Pertama, menyuruh manusia kepada ma'ruf. Ajak salat, tutup aurat, ihsan pada ibu bapa. Yang kedua, cegah mereka daripada yang mungkar. Yang ketiga, beriman kepada Allah dengan iman yang benar lagi sahih. Ustaz sebut di sini. Apa rahasianya Pak Ustaz? Amar ma'ruf nahi mungkar disebut lebih dahulu daripada iman. Ini menunjukkan bahawa amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah bukti yang paling jelas membezakan antara umat Islam dengan umat lain. Amar ma'ruf nahi mungkar iaitu konten utama dakwah ini, itu adalah di antara bukti untuk membezakan mana Muslim, mana kafir. Mana orang yang benar-benar beriman dengan orang yang beragama lain. Kita ada sebut sebelum ini, ahli kitab mereka tidak suka mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh rakan-rakan mereka. Lebih-lebih lagi rakan-rakan mereka itu orang-orang kenamaan dan orang yang ada status. Tak mau tegur. Ini ayatnya. Bukan Ustaz cakap. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Labi sama kanu yaf'alun. Mereka satu sama lain tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Tak mau, nahi mungkar tak mau. Itu sifat Yahudi. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka perbuat itu. Wujud tak di kalangan umat Islam? Orang yang rasuah, orang yang buat ini dan itu, bukan ditegur, malah disokong. Wujud tak? Lihat. Ayat Quran memberi kita pengajaran. Tidak membeza Muslim dengan non-Muslim. Muslim mesti senantiasa hidupkan semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Andai kata itu tidak dihidupkan, bermaknanya keislaman mereka, keimanan mereka dah mula rosak. Apalagi orang-orang yang berbuat mungkar dari kalangan mereka justru disanjung, dipuja, disokong. Allahu Akbar. Jauhnya kita daripada prinsip Islam yang Quran mau. Adapun di sini mengapa dikatakan Ustaz hanya iman pada Allah saja? Nah, di sinilah kehebatannya. Mengapa rukun iman yang 6 itu diletakkan iman pada Allah dahulu? Sebab bila iman kepada Allah, automatically biasanya kita akan beriman kepada yang lain. Macam mana caranya, Pak Ustaz? Iman pada Allah tak sempurna kalau tak beriman kepada Al-Quran. Ustaz ulang, iman pada Allah tak sempurna kalau tak beriman pada Al-Quran. Sebab Quran kalamullah. Dalam Al-Quran pula banyak arahan agar beriman pada malaikat, beriman pada rasul, beriman pada kitab, beriman pada hari akhirat, beriman pada takdir.
Ringkasnya, iman kepada Allah seolah-olah memberi isyarat mencakupi semua rukun iman yang 6. Yes. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 150. Kita baca sedikit. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Coba tengok. Allah menjelaskan tentang sifat orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir kepada Allah dan kafir kepada rasul-rasulnya dan bermaksud membeza-bezakan antara keimanan pada Allah dan Rasul dengan mengatakan kami beriman kepada sebahagian dan kami kafir pada sebahagian yang lain. Lihat, bukan beriman sepenuhnya. Sebahagian dia beriman, sebahagian lain ditolak. Serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian, yaitu iman dan kafir. Beriman tapi setengah-setengah. Mana yang sesuai dengan seleranya, dia iman. Mana yang tidak sesuai dengan seleranya, dia tolak. Itu maknanya orang yang beriman setengah-setengah. Sebagaimana yang Allah gambarkan. Itu sifat orang kafir. Apa pengajaran ayat yang dapat diambil? Cantik. Siapa yang baca tadi malam atau pagi tadi, akan melihat betapa hebatnya pengajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini. Apa dia, Pak Ustaz? Dari penjelasan ayat di atas, nyatalah kekeliruan pandangan setengah umat Islam. Apa dia kekeliruan pandangan umat Islam? Kononnya sudah mencukupi dan sempurna Islamnya hanya dengan beriman dan beramal saleh untuk dirinya sendiri, tanpa perlu berdakwah mengajak manusia lain kepada kebaikan sesuai dengan kemampuan. Cukuplah kita tambah ilmu, kita amallah untuk diri sendiri. Dah cukuplah, tak payahlah kita amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal ayat tadi menyebut kamu adalah umat yang terbaik dengan 3 syarat. Kamu ajak orang berbuat baik, kamu cegah orang berbuat mungkar, kamu beriman kepada Allah. Sekarang amar ma'ruf nahi mungkar, iaitu dakwah tak dibuat. Kamukah orang yang terbaik? No. Itu sebabnya kata ulama tafsir, di sanalah letaknya kesalahan setengah orang yang mengatakan cukuplah tambah ilmu, amal untuk diri sendiri. Di mana letaknya ayat 6 surat At-Tahrim? Hei orang-orang beriman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Yang kedua, juga adalah sangat keliru anggapan setengah pendakwah. Pendakwah bukan orang awam. Hanya menumpukan dakwahnya pada amar ma'ruf tetapi tidak melakukan nahi mungkar. Ajak orang salat berjamaah, ajak orang ini, ajak orang ini. Kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat, mereka tidak tegur, pun salah. Sebab dia mesti berjalan serentak. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu sebabnya sangat menariknya kata-kata Umar Ibn Khattab. Pada satu hari Umar Ibn Khattab diriwayatkan melihat orang yang sedang tawaf. Orang yang melakukan ibadat haji.
Tak kiralah tawaf ke, sa'i ke. Mereka melakukan ibadat itu terburu-buru, tergegas-gegas. Lalu Umar bin Khattab pun membaca ayat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Umat Islam yang bergegas-gegas dalam beribadat, ibadat haji. Kamu adalah manusia yang paling baik yang pernah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Umar bin Khattab? Menyambung ayat itu. Man sarrahu an takuna min tilkal ummah falyuaddi syartallah. Betul Allah kata, kamu adalah umat, sebagai umat Muhammad, umat yang terbaik yang Allah keluarkan di atas muka bumi. Kata Umar, man sarrahu an takuna min tilkal ummah. Siapa yang ingin jadi umat itu, hendaklah dia penuhi dulu syarat-syaratnya. Apa dia syaratnya tadi? Amar ma'ruf, nahi mungkar, dan iman kepada Allah. Syarat-syarat Allah yang termaktub dalam ayat di atas ialah iman kepada Allah dengan iman yang sempurna, maknanya akidah. Jangan campur syirik dan khurafat. Diikuti dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar, yaitu berdakwah. Untuk membezakan kita dengan ahli kitab. Tetapi ahli kitab tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Oleh itu Allah mencela mereka. Apa kata Allah? Pada ayat 110. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Sekiranya ahli kitab itu beriman, tentu itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, ada, bukan tak ada. Tapi majority, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Fasik maknanya durhaka, tak mau ikut. Walaupun ayat itu menyebut, kalaulah orang ahli kitab itu mau beriman dengan kebenaran yang mereka telah tahu, bukankah itu better bagi mereka? Khairul lahum. Tapi sangat sedikit dari kalangan mereka yang beriman, malah justru majority yang ingkar. Sekali lagi, walaupun ayat itu teguran terhadap orang-orang ahli kitab, wujud tak dari kalangan umat Islam yang mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi? Ada tak di kalangan umat Islam yang memiliki sifat mirip-mirip sifat ahli kitab? Tahu kebenaran Quran dan Sunnah, tapi tak mau ikut. Na'udzubillah min dzalik. Kita berdoa, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati dan sayangi sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang terus belajar mencari kebenaran berasaskan Quran dan Sunnah, lalu kita amalkan untuk diri kita. Kita berlapang dada meninggalkan amalan-amalan yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah yang dulu berpuluh-puluh tahun kita lakukan. Kemudian kita share kebenaran yang kita telah ketahui dan amalkan itu kepada kaum kerabat, kepada kawan-kawan kita. Yes, itu saja cara untuk menjadi khairu ummatin, umat yang terbaik. Coba lihat macam mana Quran memberi kita kepada panduan.
Itu sebabnya memahami inilah membuat kita tak akan give up, tak akan serik, walaupun kita dicemuh, dicaci. Sabar. Kita hidup bukan lama sangat pun. Kita harap keredaan Allah. Dan kita akan dibela oleh Rasulullah dengan memberi syafaat di akhirat nanti. Sebab syafaat akan menjadi terhalang bila pada kita ada syirik. Bila pada kita ada bid'ah. Semuanya itu Nabi akan nafikan. Walaupun ada hadis yang mengatakan, di akhirat nanti, setelah aku diberi izin untuk memberi syafaat, pertolongan kepada orang-orang yang berdosa di padang mahsyar, aku diberi izin oleh Allah untuk menolong mereka. Umat manusia yang berdosa. Dari sekian banyak umat manusia, aku pilih umatku dahulu. Umatku dahulu. Jangan lekas gembira, hadisnya belum selesai. Dari kalangan umatku, aku akan seleksi lagi. Aku akan pilih lagi. Umat-umatku yang tidak terlibat dengan syirik saja, yang layak mendapat syafaatku. Sebab syarat syafaat, selain mendapat izin untuk orang yang akan memberi syafaat, syarat kedua, reda Allah kepada orang yang akan diberi syafaat, yaitu umat manusia yang berdosa. Betul tak Allah Subhanahu Wa Taala berjanji tidak akan memaafkan orang-orang yang syirik? Itu bermakna orang syirik Allah tak reda. Orang tak reda tak layak mendapat pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila baca buku Ustaz Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid 2 bab syafaat. Ada syarat-syarat itu. Okey. Maksudnya andai kata ahli kitab yaitu Taurat dan ahli Injil yaitu Nasrani membenarkan Nabi Muhammad dan segala yang dibawa oleh baginda daripada Allah untuk mereka, niscaya itulah yang paling baik untuk mereka di dunia dan di akhirat. Siapa contohnya? Abdullah bin Salam dan saudaranya, itu Yahudi yang memeluk Islam di zaman Nabi. Sa'labah bin Sa'id dan saudaranya dan lain-lain. Itu antara lain orang-orang yang memeluk Islam. Itu sebabnya kalaulah ahli kitab itu beriman, itu adalah lebih baik bagi mereka. Ini contoh-contohnya. Tapi sayangnya majoriti dari kalangan mereka menolak. Kemudian apa kata Allah? Menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andai kata ajaran baginda tidak mendapat sambutan sepatutnya, tidak mendapat sambutan yang menggalakkan daripada ahli kitab, no problem. Hey Muhammad, no problem. Apa kata Allah? La yadurrukum illa adza wa in yuqatilukum yuwallukumul adbar summa la yunsarun. Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudarat atau bahaya padamu, hai Muhammad. Penolakan mereka tidak sedikit pun membahayakan kamu, hai Muhammad. Kecuali hanya sekedar gangguan-gangguan, celaan sahaja. Dengan menyebut engkau penyair gila, engkau tukang sihir, engkau pembawa ajaran sesat. Gangguan-gangguan itu saja. Dan jika mereka berperang dengan kamu, pasti mereka akan berbalik melarikan diri ke belakang. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan. Kalaupun kamu bila berperang melawan orang kafir, mereka yang pura-pura memeluk Islam seolah-olah ikut, tapi akhirnya mereka balik. Sebagaimana yang terjadi dalam perang Uhud.
1,000 orang keluar dari Madinah menuju ke Bukit Uhud. Yang sampai Bukit Uhud melawan musyrikin Mekah hanya 700. 300-nya balik ke Madinah. Dipengaruhi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua orang munafik. Itu maksudnya. Ayat ini memberi makna bagi pendakwah hari ini. Sampaikan saja kebenaran Quran dan Sunnah. Orang ikut, alhamdulillah. Kalau mereka tidak ikut, malah cemoh kamu dengan bermacam-macam gelaran. Jangan peduli, hai Muhammad. Itu hanya gangguan-gangguan begitu saja. Keingkaran mereka sedikit pun tidak akan memudaratkan atau membahayakan kamu. Kamu tidak berdosa, sebab tugas kamu menyampaikan saja. Ini sebagaimana yang Allah sebut untuk Nabi pada ayat yang ke-46. Bukan 46, 29 dari surat Al-Kahfi. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan, hai Muhammad, kebenaran yang aku bawa ini datangnya dari Tuhanmu. Siapa di antara kamu yang mau beriman, silakan beriman. Siapa di antara kamu yang ingin memilih kafir, silakan kafir. Yes, lebih kurang itu maksudnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini ada jugalah manfaatnya. Bagus juga kalau Ustaz baca sedikit bahagian akhir. Allah menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan mengingatkan mereka bahawa sikap ahli kitab tersebut sekali-kali tidak akan memudaratkan mereka kecuali hanya sekedar cercaan sahaja, seperti dakwaan mereka bahawa kamu golongan yang sesat. Muhammad itu nabi palsu, memutarbalikkan ayat-ayat Quran dan fakta sejarah sebagaimana yang dilakukan oleh setengah orientalis pada hari ini. Pada akhir ayat Allah berjanji bahawa jika mereka memerangi orang-orang yang beriman, mereka pasti akan mengalami kekalahan. Hadirin dan hadirat, ini dulu sesi yang pertama. Lebih kurang 1 jam kita telah bahas, mengingat kontennya tadi sangat-sangat mustahab. Di mana di antara keringkasannya, ingin jadi umat yang terbaik, mesti ada 3 syarat. Pertama, amar ma'ruf. Yang kedua, nahi mungkar. Yang ketiga, mantapkan iman. Jadi rupanya dakwah ini adalah di antara pembeza utama antara Muslim dengan orang yang beragama lain. Orang-orang yang beragama lain justru mereka tidak mencegah bila kemungkaran itu dilakukan oleh kawan-kawan mereka, terutama kawan-kawan mereka yang punya status. Mereka tidak cegah. Dan sikap itu pula kadang-kadang terdapat di kalangan umat Islam. Bukan saja tidak mencegah bila pemimpin mereka melakukan kesalahan, malah disokong. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, berikut ini kita sambung dengan sesi yang kedua, yaitu menjawab beberapa pertanyaan. Ustaz mulai pendek saja. Ada satu pertanyaan dari jemaah. Pak Ustaz, betulkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya sahabat yang kelakar, yang banyak buat lucu, membuat Nabi Muhammad selalu ketawa bila bersama beliau? Nama sahabat itu Nuaim bin Amr.
Betul tak ada sahabat itu yang bernama Nuaim bin Amr? Betul? Betul? Beliau seorang sahabat. Nabi sangat sayang pada beliau. Sampai dikatakan ketika Nuaim bin Amr meninggal dunia, Nabi yang mandikan, Nabi yang kafankan, Nabi yang salatkan jenazahnya, malah lebih dari itu, Nabi turut memasukkan jenazahnya ke dalam kuburan. Okey, itu tidak mustahil. Cuma yang agak mengelirukan kita, kononnya, begitu telah dikebumikan Nuaim bin Amr, sahabat Nabi, kesayangan Nabi. Setelah dikebumikan, Nabi suruh sahabat-sahabat yang ada di atas kuburan supaya balik, tinggal Nabi sendiri. Sebab kononnya Nabi ingin mendengar apa pertanyaan Mukar wa Nakir terhadap Nuaim bin Amr. Begitu diceritakan oleh satu orang Habib dari Indonesia, masih muda, serban, memang handsome. Tinggal Nabi seorang dengan alasan karena kononnya Nabi tidak mendengar apa yang Mukar wa Nakir tanya. Apakah Nuaim bin Amr boleh jawab atau tidak? Hadirin dan hadirat, Ustaz tidak pernah mendapat selama belajar berpuluh-puluh tahun pada 4 universiti Islam tentang riwayat ini. Kononnya Nuaim bin Amr ditanya, "Man Rabbuka?" Dia jawab, "Rabbi Allah." Tuhanku adalah Allah. "Wa man nabiyuka?" Kononnya dalam ceramah tersebut, "Siapa nabimu?" Tolong sebut sekali lagi. Tolong sebut sekali lagi pertanyaan itu. Kononnya Nuaim bin Amr memberitahu pada Mukar wa Nakir, Muhammad ada di atas. Lihat, ini semua kisah-kisah yang bagi Ustaz agak keterlaluan. Lalu kepada Ustaz diminta untuk beri sedikit pencerahan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kebolehan seseorang ditambah lagi oleh penceramah tersebut mengatakan bahawa Nuaim atau Nuaiman bin Amr tersebut garanti masuk syurga. Karena tak seorang pun yang pernah dipegang oleh Rasulullah kecuali garanti masuk syurga. Nah, Rasulullah justru memandikan jenazah Nuaiman. Mesti pegang. Ustaz tidak mendapat ada hadis-hadis yang sahih menyebut perkara ini. Semua kita tahu yang jawab pertanyaan Mukar wa Nakir itu adalah amal. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami akan tutup mulut-mulut mereka dan yang akan bercakap kepada kami tangan-tangan mereka dan yang akan jadi saksi adalah kaki mereka terhadap apa yang mereka usahakan di atas muka bumi. Surat Yasin. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut orang-orang yang beriman apabila ditanya oleh Munkar wa Nakir dan mereka dapat jawab dengan sempurna. Di antara pertanyaan itu Nabi sebut, "Man rabbuka?" "Rabbi Allah." Siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Allah. Betul jawabanmu, kata Munkar wa Nakir. "Wa man nabiyyuka?" Siapa nabimu? Lalu dijawab, Muhammad bin Abdullah. "Wa ma dinuka?" Apakah agama kamu? Dini al-Islam. Agamaku adalah Islam. Setelah lulus ketiga-tiga pertanyaan tadi, Munkar wa Nakir tanya lagi, pertanyaan yang keempat. "Wa ma ilmuka?" Maknanya, min aina akhasta hadhil ajwibah? Dari mana kamu dapat semua jawaban tersebut? Dan ternyata semuanya benar. Min aina? Dari mana kamu dapat? Atau ma'allamaka? Siapa yang mengajar kamu? Lalu dijawab oleh jenazah orang beriman. Qara'tul Quran. Karena aku baca Quran. Wa amantu bihi. Dan aku beriman dengan apa yang aku baca dalam Al-Quran. Wa saddaqtu. Dan aku benarkan dalam tindak tandukku. Pengajaran yang dapat diambil dari soalan yang keempat. Dari mana kamu dapat semua jawaban yang tepat itu? Dijawab oleh jenazah mukmin. Karena dulu di dunia aku baca Quran. Aku beriman dengan Quran. Dan aku benarkan kandungan Quran dalam bentuk tindak tandukku, yaitu amalanku. Nah, hadirin dan hadirat, kisah tersebut Ustaz sudah cantumkan di dalam buku ini. Cara tepat menjawab soalan kubur. Jawaban tepat menjawab soalan kubur. Setiap kita perlu ada memiliki buku ini dan baca dan hayati. Yang ketebalannya lebih dari 300 muka surat. Macam mana cara supaya kita nanti dapat menjawab dengan tepat? Ustaz tidak katakan itu mustahil bagi Nabi. Tetapi riwayat-riwayat seperti itu perlulah dibawa. Siapa yang meriwayatkannya? Hadisnya sahih ke atau dhaif atau macam mana? Tapi tidak membawa apa-apa dalil. Yang Nabi SAW pernah sebut dan diriwayatkan banyak hadis, pernah lalu satu kuburan dengan sahabat, lalu beliau dekatkan telinga beliau dengan kuburan sambil mendengar. Lalu sahabat pun heran. Lalu baginda Rasul pun menjelaskan, aku tadi diperdengarkan oleh Allah tentang keadaan orang dalam kubur ini yang sedang disiksa. Karena mereka itu begini. Yes, itu ada. Tapi tentang Nuaiman bin Amr tadi, tak ada riwayat yang sahih menyebut perkara itu. Oleh sebab itu, bagi pandangan Ustaz, agak keterlaluan riwayat itu. Pertama sekali, setiap orang yang dipegang oleh Rasul garanti masuk syurga, ini satu statement yang tidak tepat. Abdullah bin Ubay bin Salul itu malah kain kafannya itu gamis, pakaian Rasulullah. Di atas permintaan anaknya yang juga bernama Abdullah. Rasulullah bagi di kafan
dengan jubahnya atau gamis Rasulullah. Tapi beliau justru ketua munafik. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin dan hadirat, Ustaz kira terlalu panjang Ustaz jawab. Tapi begitulah. Jangan mudah percayalah dengan penceramah-penceramah yang menyebut yang kadang-kadang keterlaluan. Yang kedua, pertanyaannya. Betul ke Pak Ustaz? Kita apabila keluarkan duit daripada dompet, purse, kita perlu baca bacaan-bacaan tertentu daripada dalam dompet. Kita pun nak beli, nak shopping, ada doa, nak keluarkan duit daripada dompet dia ni. Apa doa dia? Nabi ajar kita doa nak keluarkan duit daripada dompet. Nak masuk duit dalam dompet pun ada doanya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi ajar bila hendak keluarkan duit dari dompet, Bismillahi. Min kanzillah. Dengan nama Allah, aku keluarkan duit ini daripada perbendaharaan Allah. Perbendaharaan Allah itu tidak terkira, tak dapat dihitung jumlahnya. Harta milik Allah. Itu sebabnya bagus kata Nabi bila dibaca Bismillah min kanzillah. Bila nak masuk duit pula dalam dompet, Bismillah fi kanzillah. Dengan nama Allah aku masukkan ke dalam perbendaharaan Allah, khazanah Allah. Hadirin dan hadirat, dari mana datangnya ini semua? Walaupun pada dasarnya Nabi ada sebut. Apa kata Nabi? Kullu amrin dzibalin lam yubda bi bismillah fahuwa abtar. Segala perkara-perkara yang baik yang tidak diawali dengan bismillah, maka terputuslah perbuatan itu dari keberkatan Allah. Yes. Tidak makan bismillah. Tidak minum bismillah. Tidak menulis bismillah. Tidak buka kitab bismillah. Yes, itu semuanya amal-amal yang baik. Kullu amrin dzibalin lam yubda bi bismillah fahuwa abtar. Setiap amalan yang baik yang tidak diawali dengan bismillah, maka terputuslah amal itu dari keberkatan. Ia membawa makna, awalilah sesuatu amalan yang baik dengan bismillah. Yes. Itu sebabnya kata Nabi, memberi nasihat kepada anaknya, anak angkatnya, Samillah. Bacalah bismillah. Itu sebabnya kata para ulama, tidak makan ke tidak minum, cukup bismillah saja. Tak perlu ditambah ar-Rahmanir-Rahim. Samillah. Bacalah bismillah. Itu kata Nabi. Kata para ulama tidak salah bila kita tambah dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka tak salah. Tapi yang asalnya bismillah. Begitu juga kata Nabi apabila hendak keluar rumah, baca bismillah. Cuma disambung, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Begitu juga bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Yang bagus kita amalkan 3 kali pagi, 3 kali petang. Niscaya kita akan diselamatkan oleh Allah. Itu datang dari Nabi. Sahabat Nabi yang bergelar Asadullah, Khalid bin Walid. Khalid ibn Walid digelar Asadullah, singa Allah, karena beraninya beliau menjadi panglima berpuluh-puluh kali peperangan.
sehingga digelar singa Allah ketika dicabar oleh orang Yahudi. Khalid, kalau kamu punya Tuhan yang boleh menyelamatkan kamu, baca ini first class. Baca ini first class. Racun first class. Minum ini. Minta tolong pada Tuhanmu. Dalam salah satu buku disebut cabaran Yahudi itu diterima oleh Khalid ibn Walid. Sebelum minuman itu diminum, beliau baca dulu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Lalu beliau minum. Sedikit pun tidak memudaratkan jasmani Khalid bin Walid setelah minum racun tersebut. Oleh sebab itu tak usahlah kita nak tambah-tambah bismillah min kanzillah ketika kita nak ambil dari duit dari dompet. Bismillah fi kanzillah bila nak masuk duit dalam dompet. Cukup saja baca bismillah. Itu sebabnya kata Nabi, jangan kamu biarkan bekasmu dalam keadaan terbuka. Air ke, makanan ke, atau apa saja jangan terbuka. Apalagi sampai bermalam. Seandai kata tidak ada penutup pun, cukup kau ambil lidi saja. Letakkan di atasnya. Tapi baca bismillah. Baca bismillah. Maka makanan minuman itu tidak akan dapat diganggu, apalagi sampai dikencingi oleh syaitan. Bismillah. Cukup bismillah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertanyaan yang terakhir. Pak Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah perisai kamu sekalian yang boleh menjagamu dari api neraka. Yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apakah sahih Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, dalam buku tafsir yang Ustaz tulis, yaitu tafsir surat Al-Kahfi, ketika menafsirkan ayat yang ke-46, Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun inda rabbik. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan di dunia. Harta dan anak. Sebab itu memang kegemaran manusia. Dengan ada harta, mereka terpandang. Dengan adanya zuriat anak, mereka terpandang. Tapi Allah kata kedua-duanya, harta dan anak, itu hanya perhiasan di dunia saja. Sebabnya Allah ingatkan pada ayat 10. Ayat 9 dari surat Al-Munafiqun. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu itu adalah fitnah. Ujian daripada Allah. Lalu Allah sambung. Wal baqiyatus salihat. Sesuatu yang kekal lagi saleh. Itulah yang lebih baik bagi kamu. Bagi orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Kata ulama tafsir, makna al-baqiyatus salihat, segala yang kekal lagi baik, iaitu semua jenis amal saleh. Semua jenis amal saleh. Salat ke, puasa ke, zakat ke, haji ke, umrah ke, wakaf ke, ihsan pada mak bapak, baca Quran, zikir, semua jenis amal saleh. Termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah, itu amal saleh.
Itu makna yang kekal lagi saleh itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beriman pada Allah dan hari akhirat. Nah, salah satu daripada al-baqiyatus salihat, setelah Allah menyebut harta dan anak itu hanya perhiasan dunia semata-mata, sedangkan yang kekal lagi baik itulah yang lebih baik bagimu, bagi orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menafsirkan sebagaimana yang disebutkan tadi, yaitu yang kekal lagi saleh itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setengah riwayat menambah wala haula wala quwata illa billah. Sehingga ada para ulama mengatakan zikir yang 5 rangkap ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, kedudukannya betul-betul di bawah tilawatil Quran. Tilawah Al-Quran maknanya membaca Quran. Itu kan yang terbaik, membaca Quran. Di bawah tilawah Al-Quran, membaca Quran, zikir 5 rangkap tadi yang dipanggil al-baqiyatus salihat, yang kekal lagi saleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Oleh sebab itu pada suatu hari, untuk menguatkan lagi, Nabi ditanya oleh Ummu Hani, Ummu Hani bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku ni sudah lanjut usia, dah lansia, dah paralyzed lagi, tak mampu beribadat macam aku beribadat pada masa-masa silam. Banyak tahajud, witir, banyak baca Quran, banyak puasa sunat. Sekarang semua tak mampu, ya Rasulullah. Dalam keadaan aku duduk-duduk seperti ini, apa ya Rasulullah, bacaan yang paling bagus untuk aku amalkan?" Lagi-lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar Ummu Hani perbanyakkan bacaan ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dia dikatakan sebagai perisai daripada api neraka. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami telah mempelajari perbezaan nasib orang-orang mukmin dan orang-orang kafir di akhirat nanti. Orang mukmin akan Engkau masukkan ke dalam syurga dalam keadaan wajah mereka putih berseri-seri. Mereka kekal abadi di dalamnya, sedangkan orang-orang kafir wajah mereka hitam, legam dan muram. Mereka juga akan kekal abadi di dalam api neraka. Ya Allah, kami juga telah mempelajari bahwa umat yang terbaik itu adalah umat Muhammad. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang pernah Allah keluarkan di atas muka bumi. Tetapi Engkau syaratkan umat Muhammad yang terbaik itu bila memenuhi 3 syarat. Pertama, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan beriman kepada Engkau, ya Allah, dengan iman yang murni tanpa bercampur syirik. Oleh sebab itu berilah kami kekuatan, ya Allah,
berilah kami taufik untuk memiliki ketiga-tiga sifat tadi. Iman kepada Engkau, ya Allah, tanpa bercampur syirik dan khurafat. Doronglah kami untuk itu mempelajari ilmu akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenar. Selanjutnya, kami amalkan apa saja yang Engkau perintahkan dan jauhi apa yang Engkau larang, dan seterusnya. Kami juga menyampaikan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar kepada orang lain, terutama terhadap kaum kerabat kami dan kawan-kawan dekat kami. Sekali lagi kami mohon, ya Allah, berilah kami dorongan dan taufik-Mu agar memiliki ketiga-tiga syarat tadi. Amar ma'ruf, nahi mungkar, dan iman. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.